Gibran tiba-tiba mengajukan cuti gitu selama 1 minggu dengan alasan ada kepentingan. Ini gimana nih Mas? Oh bagus, kami juga melihat Mas Gibran kan cutinya ke Jepang. Di Jepang ini kita sambil cuti, saya yakin Mas Gibran akan melihat bagaimana sistem transportasi publik di Jepang, kemajuan teknologi di Jepang, tetapi masih mengakar kuat pada kultur bangsa. Jadi kalau cutinya ke Jepang itu bisa menyerap berbagai kemajuan-kemajuan dan melihat kultur Jepang yang kuat. Beda kalau cutinya ke Prancis, kesannya kan hiburan. Yang sama dengan kepemimpinan dari Pak Ganjar Pranowo adalah menghadirkan kebijakan di tengah rakyat, sehingga belusukan itu hal yang terpenting. Baliho itu sebagai suatu panduan, tetapi yang terpenting adalah belusukan di tengah rakyat. Bahkan saya masih teringat ketika menjadi tim kampanye pada tahun 2014 dan 2019, termasuk ketika Pilgub, Pak Jokowi tidak berkenan ketika begitu banyak baliho-baliho dipasang, karena itu bukan jati diri kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Kepemimpinan itu bukan menaruh gambar-gambar di pinggir jalan, tetapi maknanya adalah hadir menyelesaikan masalah rakyat, belusukan. Sehingga itu kesejatian dari kepemimpinan Pak Jokowi. Karena itulah yang memasang baliho untuk mendapatkan efek elektoral dalam bahasa Jawa akan kecelik. Karena terbukti dari pengalaman Pak Jokowi ketika menjadi gubernur, presiden putaran pertama, presiden pada periode kedua, itu kehadiran di tengah rakyat melalui belusukan itu jauh lebih penting. Karena itulah bagi PD Perjuangan, heavy-nya dari Pak Ganjar itu adalah menghadirkan karakter kepemimpinan Pak Jokowi di tengah-tengah rakyat. Mas Hasto, terkait dengan Pak Prabowo, kemarin Pak Prabowo pada Jumat lalu di Tangerang mengatakan bahwa pada kader-kader Gerindra ini dia minta kader Gerindra untuk mengakui kepemimpinannya Presiden Jokowi. Nah ini PDIP sendiri melihatnya pernyataan Pak Prabowo itu apakah mengapresiasi atau mungkin soalnya banyak persepsi publik itu mengarah ke dukungan capres Pak Jokowi ke Prabowo. Ini seperti apa? Ya artinya masih ada persoalan terkait dengan pengakuan kepemimpinan Pak Jokowi, dan itu terlihat dari hasil survei bahwa masih terjadi pembelahan karena pemilih Pak Prabowo yang mengapresiasi Pak Jokowi itu masih sangat rendah. Nah, berbeda dengan PD Perjuangan karena Pak Jokowi ini menyatu dalam karakter, menyatu dalam keputusan-keputusan politik, menyatu dalam tradisi belusukan, turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ini yang membedakan. Sehingga bagi PD Perjuangan yang dikunci dalam Rakernas ketiga yang lalu, bahwa seluruh kebijakan, program, dan legacy dari Presiden Jokowi selama 2 periode, bahkan juga pelajaran yang baik ketika menjadi wali kota dan gubernur, itu menjadi bagian dari kultur kepemimpinan partai. Dan kami telah tetapkan di dalam rapat kerja nasional yang ketiga, bagaimana kebijakan untuk mempercepat kemajuan dengan manfaatkan bonus demografi, konektografi melalui infrastruktur, kepemimpinan Indonesia bagi dunia, dan kemudian hilirisasi industri itu harus dilanjutkan dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati, apakah dari PDIP terdapat mungkin pengajuan dari mereka untuk bertemu dan apakah sudah menjadwalkan itu? Jadi kepemimpinan yang dibangun oleh PD Perjuangan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri itu kan kepemimpinan yang berdialog, tidak ada sekat-sekat antar pemimpin, khususnya ketika bangsa ini menghadapi tantangan di dalam mendorong kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan. Dialog terakhir Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo itu kan ketika dipanggil Pak Jokowi ke istana, sehingga pertemuan itu merupakan hal yang sangat kondusif. PD Perjuangan menilai bahwa pertemuan antara Ibu Mega dengan tokoh-tokoh politik nasional termasuk Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Muhaimin itu merupakan hal yang sangat baik. Di dalam waktu dekat ini Ibu Mega bakal mempersiapkan sebetulnya apakah PKB benar-benar ini Mas? Ibu Mega sekarang fokus di dalam gerakan mengatasi stunting.
Dan juga seluruh kader partai, 3 pilar partai telah diinstruksikan untuk menggalakkan kembali penanaman 10 tanaman pendamping beras, karena kami menerima informasi dari BMKG terhadap ancaman perkeringan yang panjang, sehingga hal itulah yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, monitoring hampir setiap minggu sekali terhadap progres menanam tanaman pendamping beras, progres untuk mengedepankan green economy, progres untuk stunting, dan juga bagaimana mendorong riset dan inovasi. Ini yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Mas, untuk ketemu partai politik ini belum direncanakan? Untuk bertemu dengan partai politik, Ibu Mega sudah menugaskan Mbak Puan Maharani, kemudian ada Pak Ishak Abdullah, ada Pak Orido Kambe, ada saya, untuk terus membangun komunikasi politik, sehingga ketika nanti bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, itu segala sesuatunya sudah mengerucut pada dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Mas, ini melihat beberapa elektabilitas terakhir dari lembaga survei LSI JNJA ini, Pak Prabowo ini mengalami peningkatan dan sementara Mas Ganjar ini mengalami penurunan. Ini gimana nih? Ya kalau Pak JNJA kan kami udah tahu juga, udah berpengalaman lah. Maka dalam pilkada kami banyak dibantu oleh lembaga survei yang lain, ya objektif, ya berdasarkan metodologi yang tepat. Jadi Mbak Puan yang ditugaskan untuk melakukan komunikasi politik bersama Pak Ishak Abdullah, Pak Orido Kambe, dan saya untuk melakukan koordinasi. Di luar itu di fraksi Pak Utut sebagai ketua fraksi juga intens yang membangun komunikasi yang sangat baik dengan fraksi-fraksi DPR. Itu merupakan modal yang sangat baik di dalam membangun kerjasama politik untuk ke depan. Pak Hasto, soal Pak Effendi Simbolon diisukan tidak masuk dalam daftar caleg 2024, itu benar apa enggak, Pak? Pak Effendi Simbolon persoalannya sudah clear. Beliau kemarin udah kalau gitu menyepi dulu untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pertahanan, karena ini sangat penting apakah betul-betul dilakukan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia atau ada kepentingan lain. Itu yang kemudian maka kemarin kita udah bertemu, udah bicara panjang lebar sehingga udah selesai. Yang itu nanti untuk menjadi agenda internal PDI Perjuangan. Soalnya DPP buat lanjutan pada Pak Effendi ini mungkin untuk pemberian sanksi atau apa gitu? Ya kita udah laporkan kepada Ibu Ketua Umum ya terhadap progres yang kemarin. Kebetulan Pak Effendi Simbolon akan melakukan kajian-kajian kebijakan pertahanan selama kepemimpinan Pak Prabowo dengan membandingkan juga dengan sebelumnya, dan nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa. berarti Pak Effendi tidak jadi calon 2024 dari PDIP? Calon anggota legislatif itu nanti finalnya itu pada bulan Oktober. Jadi nanti kita lihat, sementara ini kelengkapan data administrasi masih dilengkapi. Masih bisa beberapa perubahan, penyesuaian komposisi dengan melihat dinamika politik, sehingga berdasarkan peraturan KPU masih bisa dilakukan perubahan-perubahan, sehingga siapapun yang menjadi caleg kami belum umumkan. Yang jelas saya pribadi tidak mencalonkan dan tidak juga dicalonkan sebagai anggota legislatif. Saya konsentrasi fokus di partai. Mas izin, ini kan Mas Gibran tiba-tiba mengajukan cuti gitu selama 1 minggu dengan alasan ada kepentingan. Ini gimana nih Mas? Oh bagus, kami juga melihat Mas Gibran kan cutinya ke Jepang. Di Jepang ini kita sambil cuti, saya yakin Mas Gibran akan melihat bagaimana sistem transportasi publik di Jepang, kemajuan teknologi di Jepang, tetapi masih mengakar kuat pada kultur bangsa. Jadi kalau cutinya ke Jepang itu bisa menyerap berbagai kemajuan-kemajuan dan melihat kultur Jepang yang kuat. Beda kalau cutinya ke Perancis, kesannya kan hiburan. Kalau Jepang kesannya kerja, kalau Perancis kesannya hiburan dan belanja. Itu soal tim presnya Mas Ganjar ini katanya kemarin ada anak muda kan, nah itu anak mudanya apakah udah mengerucut nama-nama? Ya, Mas Alam sendiri anak muda, Mas Gibran sudah menyatakan siap menjadi jurkam. Di Surabaya ada seorang anak muda yang namanya Seno. Anak-anak muda yang memang kita persiapkan, bukan sekedar mengandalkan pemudaan, tetapi anak muda yang memang punya visi, tetapi memahami
berbagai persoalan-persoalan politik. Hari ini kami melantik TMP dan kemudian kami akan mempersiapkan jurkam-jurkam yang dari kalangan anak-anak muda. Kemarin kan minggu lalu juga ada konsultasi antara partai dan disebutkan juga ada pembahasan soal nama-nama yang akan dimasukkan ke pilpres itu ada nama yang. Jadi hari Kamis depan kami akan ada rapat lagi. Nanti di rapat itu kita udah berbicara lebih dalam, misalnya terkait dengan struktur tim pemenangan pemilu seperti apa, pergerakan kerjasama antar partai politik pendukung Pak Ganjar di dalam pemilu legislatif, di dalam pemilu presiden akan kami jabarkan. Jadi setiap Kamis sudah kami sepakati sebagai hari koordinasi antara partai politik dan relawan untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Cukup. Ya, terima Oke, kasih. makasih banyak Pak.